Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello lab sekalian. Pada video kali ini, Pak Adam ingin memberikan pembahasan soal-soal real masuk PTN, khusus mata pelajaran ekonomi, yang pernah kalian coba kerjakan pada kegiatan top 10 atau tryout PTN yang pertama beberapa waktu yang lalu. Oke, stay tune terus and don't go anywhere. Ingat, jago ekonomi pasti untung. Ciao. Oke, soal nomor satu berasal dari bab 1, konsep dasar ilmu ekonomi, kelas 10. Soalnya berbunyi sebagai berikut. Masalah mendasar yang ingin dijawab oleh ilmu ekonomi adalah soal real SIMAK UI tahun 2011. Topik yang dibahas pada soal tersebut mengenai kelangkaan. Kelangkaan merupakan inti masalah di dalam ilmu ekonomi itu sendiri, di mana kebutuhan manusia tidak terbatas. Namun, sayangnya sumber daya atau alat pemuas kebutuhan tersebut terbatas. Maka, inilah masalah mendasar yang ingin dijawab oleh ilmu ekonomi. Sehingga, jawaban yang tepat adalah delta, mengalokasikan penggunaan sumber daya yang terbatas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagaimana? Mudah bukan? Ingat, jago ekonomi pasti untung. Ciao. Oke, soal nomor 2 berasal dari bab 1 konsep dasar ilmu ekonomi kelas 10. Soalnya berjenis pernyataan, sebab, dan alasan. Soal real SBMPTN tahun 2014. Topik yang dibahas pada soal tersebut mengenai biaya peluang atau opportunity cost. Opportunity cost itu sendiri didefinisikan sebagai biaya yang dikorbankan seseorang karena ia memilih alternatif lain dari berbagai pilihan yang ada. Sehingga alasan yang ada di soal adalah benar. Selanjutnya, Pak Amir ditawari pekerjaan oleh 3 perusahaan sekaligus dalam waktu yang berdekatan. Antara lain, perusahaan A dengan gaji Rp2.500.000 per bulan, perusahaan B dengan gaji Rp3 juta per bulan, perusahaan C dengan gaji Rp2.250.000 per bulan, dan Pak Amir memutuskan untuk bekerja di perusahaan B dengan gaji Rp3 juta per bulan. Biaya peluang yang Pak Amir korbankan adalah sebesar Rp2.500.000 saja. Mengapa tidak ditambahkan atau dikurangkan dengan gaji dari perusahaan C sebesar Rp2.250.000? Alasannya adalah tidak mungkin seseorang bekerja di 2 perusahaan sekaligus dalam satu waktu yang sama. Hal ini juga berbenturan dengan konsep kelangkaan, di mana seseorang harus memilih satu saja yang paling terbaik. Ya, Pak Amir memutuskan bekerja di perusahaan B dan harus rela mengorbankan gaji di perusahaan A yang nilainya lebih besar daripada perusahaan C. Sehingga biaya peluang yang benar adalah Rp2.500.000 bukan Rp4.750.000. Sehingga pernyataan di soal adalah salah. Pernyataan salah, alasan betul, jawabannya adalah delta. Bagaimana? Mudah bukan? Ingat, jago ekonomi pasti untung. Ciao. Oke, soal nomor 3 berasal dari bab 2, masalah ekonomi dalam sistem ekonomi kelas 10. Soalnya berjenis pernyataan, sebab, dan alasan. Topik yang dibahas pada soal tersebut mengenai masalah pokok ekonomi modern, yaitu bagaimana, how, apa, what, dan untuk siapa, for whom, barang atau jasa diproduksi. Ketiga masalah ekonomi modern di atas dapat dijelaskan melalui sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang digagas oleh Adam Smith berkonsep invisible hand yang dikenalkan melalui bukunya The World of Nation. Adam Smith mengatakan bahwa pasar yang baik adalah pasar yang digerakkan oleh kekuatan tersembunyi
yang akan menyeimbangkan antara supply dan demand dan membiarkan warga atau masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Sehingga pernyataan di soal adalah benar dan alasan pada soal adalah benar. Pernyataan benar berhubungan dengan alasan sehingga jawabannya adalah A. Bagaimana? Mudah bukan? Jago ekonomi pasti untung. Oke, soal nomor 4 berasal dari bab 3, peran pelaku ekonomi, teori perilaku produsen, kelas 10. Soalnya berbunyi sebagai berikut. Dalam suatu organisasi, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, jiwa kewirausahaan, dan informasi merupakan contoh dari titik-titik-titik. Soal real SBMPTN tahun 2015. Topik yang dibahas pada soal tersebut mengenai faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sumber daya yang diperlukan saat melakukan suatu proses produksi barang maupun jasa, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, modal, jiwa kewirausahaan, dan informasi. Dapat diilustrasikan dengan gambar di bawah ini. Traktornya sebagai capital, petaninya sebagai labor, ide dalam bekerja sebagai entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan. Tanah yang dibajak sebagai land atau sumber daya alamnya. Inilah gambaran dan ilustrasi faktor produksi. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Faktor produksi. Bagaimana? Mudah bukan? Ingat, jago ekonomi pasti untung. Ciao. Baik, soal nomor 5 berasal dari bab 3, peran pelaku ekonomi, teori perilaku produsen kelas 10. Soalnya berbunyi sebagai berikut. Diketahui tabel kegiatan produksi suatu perusahaan sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, besarnya produk marginal pada saat tenaga kerja 5 adalah titik-titik-titik. Soal real UTBK tahun 2019. Topik yang dibahas pada soal tersebut mengenai teori perilaku produsen. Perlu diketahui, produk total atau total produk adalah produksi total yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Produk marginal atau marginal product adalah tambahan produksi yang dihasilkan sebagai akibat penambahan input tenaga kerja. Rumus dari marginal product adalah delta TP, delta total product atau perubahan total product dibagi delta tenaga kerja atau perubahan tenaga kerja. Sehingga yang menjadi fokus kita adalah tenaga kerja, kemudian kolom total product. Cara menghitungnya, kita tambahkan tabel di sebelah kanan dengan kolom yang berjudul MP, marginal product atau produk marginal. Tinggal dihitung saja menggunakan rumus hingga tenaga kerja yang kelima. Atau bisa kita selisihkan langsung. Dari 17 dikurang 12 hasilnya adalah 5. 24 dikurang 17 hasilnya adalah 6. 32 dikurang 24 hasilnya adalah 8. Kemudian 38 dikurang 32 hasilnya adalah 6. Nah, mengapa tidak menggunakan rumus ini? Sebenarnya menggunakan rumus ini. Tetapi karena tenaga kerjanya bertambah hanya 1 sehingga pembagiannya cuma 1. Jadi dikurangkan saja sudah cukup. Jawaban yang tepat adalah D. Pada saat tenaga kerja 5, tambahan produk yang dihasilkan adalah sebanyak 6. Bagaimana? Mudah bukan? Ingat, jago ekonomi pasti untung. Ciao. Oke, soal nomor 6 berasal dari bab 4, permintaan dan penawaran kelas 10. Soalnya berbunyi, jumlah barang yang diminta akan semakin meningkat jika harga semakin menurun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kurva penawaran.
Berdasarkan konsep permintaan dan penawaran, faktor-faktor di bawah ini yang akan membuat kurva permintaan bergeser ke kiri adalah titik-titik-titik. Soal UTBK tahun 2019. Topik yang dibahas pada soal tersebut mengenai pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Kurva permintaan atau demand curve bisa mengalami dua kondisi. Kondisi yang pertama, bergerak atau movement, jika hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Kondisi kedua, yaitu bergeser atau shifting, jika dipengaruhi oleh faktor-faktor selain harga. Contohnya, faktor pendapatan, harga barang lain yang terkait selera, jumlah pembeli, ekspektasi di masa mendatang. Jika bergeser ke kiri, artinya permintaan turun. Jika kurva permintaan bergeser ke kanan, artinya permintaan naik. Ilustrasinya sebagai berikut. Jika bergerak dari titik yang bawah ke titik atas, bergerak di sepanjang kurva yang sama, tidak menghasilkan atau tidak menciptakan kurva baru. Ini adalah bergerak atau movement. Kemudian ilustrasi bergeser atau shifting. Shifting, kurva permintaannya menciptakan kurva baru, sehingga ada dua kurva permintaan. Seperti ini, bergeser dari kiri ke kanan. Sehingga ada dua kurva permintaan. Ini yang disebut bergeser atau shifting. Pada pilihan A, B, dan C adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran, maka merupakan jawaban yang salah. Karena pertanyaannya adalah mencari kurva permintaan. Oke. Untuk pilihan D, misal gula adalah barang komplementer dari teh. Jika harga gula turun, maka permintaan gula akan naik. Diikuti dengan permintaan teh juga akan naik, yang berkorelasi positif, sehingga kurva permintaan teh bergeser ke kanan. Jika bergeser ke kanan, maka permintaan naik. Sayangnya, pilihan D kurang tepat. Yang dicari adalah bergeser ke kiri. Pilihan E adalah pilihan yang paling tepat. Misal, tablet adalah barang substitusi dari laptop. Dikarenakan makin banyak jenis tablet di pasaran, menyebabkan harga tablet menjadi turun karena saling bersaing. Akibatnya, konsumen akan beralih ke tablet dan permintaan laptop akan menurun. Dan kurva permintaan laptop bergeser ke kiri. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Bagaimana? Mudah bukan? Ingat, jago ekonomi pasti untung. Ciao! Baik, soal nomor 7 berasal dari bab 4, keseimbangan pasar, intervensi pemerintah, kelas 10. Soalnya berjenis, pernyataan, sebab, dan alasan. Soal real simak UI tahun 2014. Topik yang dibahas pada soal tersebut mengenai selling price atau harga atas dan elastisitas. Perlu diketahui, kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga tertinggi atau selling price terhadap kebutuhan pokok bertujuan untuk melindungi konsumen agar produsen tidak semaunya sendiri menetapkan harga jual dan konsumen tidak merasa kemahalan. Sehingga pernyataan di atas adalah salah. Seharusnya untuk melindungi konsumen. Perlu diketahui juga, di dalam konsep elastisitas, barang kebutuhan pokok memiliki kurva permintaan inelastis, di mana kepekaan permintaan konsumen akan berpengaruh kecil terhadap perubahan harga kebutuhan pokok. Sebab, walaupun harga kebutuhan pokok berubah-ubah menjadi mahal atau menjadi murah, konsumen tetap membeli sesuai dengan kebutuhannya saja. Oleh karenanya, alasan yang ada di soal adalah benar, kebutuhan pokok memiliki kurva yang inelastis. Pernyataan salah, alasan benar, jawabannya adalah delta. Bagaimana? Mudah bukan? Ingat, jaga ekonomi, pasti untung. Ciao.
Oke, soal nomor 8 berasal dari bab 4, elastisitas, kelas 10. Soalnya berbunyi sebagai berikut. Diketahui elastisitas harga permintaan suatu barang adalah 0,8 atau elastis demand-nya sama dengan 0,8. Berarti apabila titik-titik-titik. Soal real SBMPTN tahun 2006. Topik yang dibahas pada soal tersebut mengenai elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan dapat didefinisikan sebagai persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri sebesar 1%. Dari pengertian ini sudah bisa kita simpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah C. Harga turun 1%, maka jumlah barang yang diminta bertambah 0,8%. Sebagai tambahan pengetahuan, berikut adalah contoh rumus dari perhitungan elastisitas harga permintaan. Bagaimana? Mudah bukan? Ingat, jago ekonomi, pasti untung. Ciao. Oke, soal nomor 9 berasal dari bab 4, struktur pasar kelas 10. Soalnya berjenis tipe C pada soal real SIMAK UI tahun 2019. Manakah pernyataan yang merupakan ciri pasar persaingan monopolistik? Topik yang akan dibahas pada soal tersebut adalah mengenai pasar persaingan monopolistik. Ciri-cirinya adalah yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua, terdapat diferensiasi yang bersifat berbeda-beda keunikannya pada setiap barang yang dijual oleh produsen. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Yang keempat, produsen mudah keluar masuk pasar. Yang kelima, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Ya. Dari ciri-ciri tersebut, yang paling cocok adalah pilihan yang keempat. Dari 4 pilihan yang dipilih hanya satu pilihan, yaitu pilihan keempat, sehingga jawabannya adalah delta. Bagaimana? Mudah bukan? Di bawah ini adalah contoh produk yang bersaing di dalam pasar monopolistik, yaitu air mineral dalam kemasan dengan berbagai merek dan berbagai keunikan. Satu bahan yang sama, namun keunikan berbeda-beda setiap mereknya. Ingat, jago ekonomi, pasti untuk. Ciao. Oke, soal nomor 10 berasal dari bab 5, OJK dan Lembaga Jasa Keuangan kelas 10. Soalnya berjenis pernyataan, sebab, dan alasan. Topik yang dibahas pada soal tersebut mengenai Bank Sentral dan OJK. Tugas Bank Sentral atau Bank Indonesia yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang keempat, mengawasi stabilitas makroprudensial sektor keuangan. Sehingga pernyataan pada soal adalah salah karena pengawasan dan pengaturan terhadap operasional perbankan dilakukan oleh OJK, bukan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sehingga pernyataan di soal adalah salah. Berikut adalah ilustrasi perbandingan antara Bank Indonesia dengan OJK. Bank Indonesia bertugas memastikan makroprudensial, OJK memastikan mikroprudensial. Makroprudensial skupnya adalah negara atau nasional, mikroprudensial skupnya adalah suatu entitas perusahaan seperti pengawasan pengaturan terhadap operasional perbankan. Sebab Bank Indonesia mempunyai tugas untuk membuat kebijakan moneter dan sudah sesuai dengan tugas Bank Indonesia pada pembahasan sebelumnya. Oleh karenanya alasannya benar. Pernyataan salah, alasan benar, jawaban adalah delta. Bagaimana? Mudah bukan? Ingat, jago ekonomi, pasti untung. Oke, soal nomor 11 berasal dari bab 6, Bank Sentral, Sistem Pembayaran, dan Alat Pembayaran, kelas 10. Soalnya berjenis tipe C, memilih beberapa pilihan di antara 4 pilihan. Soal real UM UGM tahun 2013.
Topik yang dibahas pada soal tersebut mengenai syarat-syarat kriteria uang. Ada 6 syarat kriteria uang. Yang pertama, dapat diterima oleh masyarakat umum, acceptability. Yang kedua, tahan lama atau tidak mudah rusak, durability. Yang ketiga, nilainya stabil, stability of value. Yang keempat, mudah dibawa, portability. Yang kelima, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, divisibility. Yang keenam, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Sehingga jika kita lihat pilihan yang ada, yang cocok adalah pilihan 1, 2, dan 3. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Bagaimana? Mudah bukan? Ingat, jago ekonomi pasti untung. Ciao. Oke, soal nomor 12 berasal dari bab 9, manajemen kelas 10. Soalnya berbunyi sebagai berikut. Terdapat 4 fungsi manajemen menurut George R. Terry. Salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menggerakkan tenaga kerja agar bekerja sesuai job desk dan target yang telah ditentukan perusahaan adalah titik-titik-titik. Soal real UTBK tahun 2019. Topik yang dibahas pada soal tersebut mengenai fungsi-fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen yang terkenal. Biasa disingkat dengan POAC, yaitu P-nya planning, O-nya organizing, A-nya itu actuating, C-nya controlling. Pada soal, fungsi manajemen yang cocok adalah actuating atau pengarahan, yaitu kegiatan membimbing dan memberikan motivasi kepada para pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Sehingga cocok dengan kalimat menggerakkan tenaga kerja untuk bekerja sesuai job desk dan target yang telah ditentukan perusahaan. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, actuating. Bagaimana? Mudah bukan? Ingat, jago ekonomi pasti untung. Ciao. Oke, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share channel ini ya, agar terus berbagi manfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan selama video diproduksi. Jika ada koreksi, kritik, dan saran, silakan komen di kolom komentar di bawah video ini ya. Oke, ingat, jago ekonomi pasti untung. Ciao!